Hai temanku, cerita kali ini cukup unik, sebuah romansa yang diwarnai dengan adanya dunia paralel di mana di setiap dunia itu memiliki cerita yang berbeda walaupun dengan orang yang sama. Cerita ini dari film yang berjudul, Boku ga Aishita Subete no Kimi e, berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya dari Yomoji Otono. Kita langsung ke ceritanya. Kakek Koyomi terbangun dari tidurnya dan melihat jadwal kegiatan hari itu. Di catatan IP-nya tertulis hari itu tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di persimpangan Sowadori. Koyomi memberitahu Nenek Kazune tentang jadwal janji yang tidak diingatnya itu. Namun pada akhirnya, Koyomi berangkat juga dan saat tiba di persimpangan, tepat jam 10, Koyomi melihat hantu Shiori berdiri di garis trotoar. Koyomi menghampirinya dan Shiori mengulurkan tangannya disambut Koyomi membuatnya tersenyum, lalu menghilang. Koyomi segera menepi dan memeriksa IP-nya sedang error, mungkinkah Shiori berasal dari dunia paralel? Dalam dunia paralel, Koyomi lahir dan saat berusia 7 tahun, dia memilih tinggal bersama ibu, setelah orang tuanya bercerai. Ibu tinggal di rumah orang tuanya yang cukup besar dan memiliki satu anjing besar bernama Yuno. Suatu hari Koyomi bermain pistol mainan, hadiah ulang tahun ke-8 dari ayah. Waktu itu kakek melihat Koyomi mengarahkan pistolnya ke Yuno, kakek segera mengambilnya karena kakek membaca di kotak mainan tertulis untuk anak umur 10 tahun. Sejak itu Koyomi berjanji tidak akan pernah bicara dengan kakek lagi. Tidak lama setelah itu, kakek meninggal dunia dan Koyomi mengajak Yuno jalan-jalan. Saat di pinggir sungai tiba-tiba Yuno berlari, membuat Koyomi mengejarnya dan seketika mengalami pergeseran paralel yaitu masuk dalam dunia paralel lain. Saat itu Koyomi sedang berbaring di sebuah tabung dan bertemu Shiori yang membantu membukanya lalu pergi. Ternyata Koyomi sedang berada di gedung Institut Penelitian Ilmu Virtual tempat ayahnya bekerja. Di dunia paralel ini, Koyomi memilih tinggal bersama ayah dan di hari itu ibu mengajak Koyomi datang ke rumah orang tuanya, di mana kakek masih hidup sedangkan Yuno telah mati. Malamnya, Koyomi datang ke kamar kakek yang merupakan kesempatan bagi Koyomi untuk minta maaf, atas perkara pistol mainan sebelumnya. Walaupun kakek merasa bingung, tapi kakek mengungkapkan tetap mencintai Koyomi apapun yang terjadi. Saat bangun, Koyomi telah kembali ke dunia paralelnya dan berada di samping ibu. Ibu minta Koyomi segera bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir pada kakek. Setelah acara selesai, ibu minta Koyomi membuka lemari penyimpanan kakek. Di sana kakek menyimpan pistol mainan Koyomi beserta surat. Surat itu berisi ucapan selamat ulang tahun ke-10 pada Koyomi dengan pesan, jangan menembak orang atau hewan. 2 tahun kemudian, Yuno telah mati. Koyomi adalah anak pintar di sekolah dengan nilai selalu bagus, tapi hal itu menyebabkan dia tidak memiliki teman dan merasa kesepian di sekolah. Saat masuk SMA, Koyomi ditunjuk menyampaikan pidato saat upacara penyambutan siswa baru, tapi Koyomi menolaknya, lalu digantikan oleh siswi yang memiliki prestasi kedua. Kehidupan SMA Koyomi sama dengan kehidupan sebelumnya, hidup dalam sepi tanpa ada suasana sosial. Hingga suatu hari, sepulang sekolah, Kazune memanggilnya hingga menarik tasnya karena diabaikan Koyomi. Lalu Kazune minta Koyomi mengikutinya untuk membahas sesuatu yang penting. Ternyata, Kazune mengajak ke tempat karaoke. Di tempat itu, Kazune menunjukkan IP di tangannya. IP terminal adalah perangkat yang menunjukkan dunia paralel penggunanya berasal. Kazune mengaku ayahnya bekerja sebagai peneliti, sehingga bisa mendapatkan alat itu. IP menunjukkan angka 85 yang artinya dia berasal dari dunia paralel 85 dan secara tidak sadar melakukan pergeseran paralel ke dunia Koyomi saat ini. Kazune juga menjelaskan bahwa di dunia 85, dia sedang pacaran dengan Koyomi dan menurutnya Koyomi di sana berbeda, karena dia tidak pernah malu-malu dan bisa diandalkan. Setelah memberitahu hal itu, mereka lanjut membicarakan seputar dunia paralel dan pergeserannya, akhirnya mereka berpisah dan Kazune minta hal ini menjadi rahasia. Hari-hari selanjutnya, Koyomi tidak yakin apakah Kazune yang ada di sekolah adalah Kazune 85, atau Kazune di dunia ini. Mereka tetap tidak ada komunikasi walau bertemu setiap hari. Koyomi hanya bisa melihatnya dari jauh. Bahkan, Koyomi sempat menanyakan kemungkinan terjadinya pergeseran opsional atau pergeseran ke dunia paralel lain pada ayahnya, namun ayahnya memberitahu bahwa teknologi saat ini belum siap dan membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun dari sekarang dalam penerapannya. Besoknya Koyomi mencoba menyapa Kazune di jalan, tapi Kazune pergi begitu saja. Koyomi memiliki keyakinan bahwa dia adalah Kazune dunia ini. Karena itu, saat pulang sekolah Koyomi memberikan pesan di lokernya untuk bertemu di karaoke. Kazune datang dan dalam pertemuan, awalnya Kazune bersikap seakan-akan berasal dari dunia paralel saat ini, sehingga membuat Koyomi meminta Kazune menjadi temannya. Setelah itu baru terungkap bahwa sebenarnya Kazune hanya berpura-pura dan semua cerita tentang dunia paralel 85 adalah bohong. Demikian juga dengan alat menunjukkan angka 85, sebenarnya hanya stiker saja. Semua ini dilakukan Kazune untuk membalas dendam, karena Koyomi telah mengabaikannya, setelah dia menggantikan Koyomi berpidato di upacara pembukaan siswa baru.
Koyomi mencoba menjelaskan bahwa saat itu dia hanya tidak ingin menonjol, lalu Kazune mengajak salaman tanda perdamaian dan merasa lebih baik setelah tertawa. Setelah itu Kazune pergi dan minta Koyomi tidak menyapanya. Besoknya, Kazune datang menemui Koyomi menanyakan jawaban dari soal ujian karena hanya jawaban Koyomi yang benar. Koyomi pun segera membagikan jawabannya dan sejak itu mereka sering belajar bersama, selain itu membuat teman sekelas secara bertahap ikut berkumpul. Karena itu, nilai rata-rata seluruh kelas meningkat dan suasana di kelas semakin harmonis, serta Koyomi bisa mendapat teman baru. Suatu hari, teman-teman Koyomi memberikan motivasi untuk mengungkapkan perasaan pada Kazune, sehingga mereka pergi ke karaoke dan saat mengutarakan perasaannya ternyata Kazune menolaknya. Hingga beberapa kali Koyomi menyatakan tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya mereka masuk dalam universitas yang sama dalam jurusan virtual. Saat mereka berdua di ruang komputer, Kazune mengajak Koyomi pacaran. Menurut Koyomi, Kazune adalah seseorang yang terlihat dingin tapi sebenarnya dia suka bercanda dan terkadang bertingkah jadi anak manja. Selain itu, Kazune juga sering marah karena alasan aneh sehingga mereka sering bertengkar. Kini mereka bekerja di Institut Penelitian Ilmu Virtual, di mana ayah Koyomi sebagai wakil direktur di sana. Tugas mereka adalah meningkatkan keakuratan terminal IP. Koyomi dan Kazune sangat semangat dalam kerja hingga lembur di rumah Koyomi, baju pun bisa jadi sarana tumpahan ide dengan eyeliner Kazune. Akhirnya mereka berhasil memproduksi IP ke masyarakat. Hingga suatu hari, Koyomi melamar Kazune dengan memberikan cincin aquamarine dan dilanjutkan dengan pernikahan dan lahirnya seorang anak bernama Ryo. Waktu itu Ryo ditemani Kazune sedang menggambar pemandangan yang Ryo lihat bersama Koyomi, namun Ryo tidak mau memberitahu Kazune lokasi pemandangan itu. Koyomi datang dan mengajak mereka pergi. Mereka pergi ke sebuah pameran dan di sana Koyomi sedang antri beli makanan, lalu segera memberitahu Kazune lewat telepon tentang keadaannya. Kazune memberitahu lokasinya bersama Ryo, lalu Koyomi mendengar suara Kazune seperti ketakutan. Koyomi segera berlari ke lokasi Kazune dan melihat ada orang membawa senjata secara acak menyakiti orang yang ada di dekatnya. Koyomi segera beraksi melihat Ryo dalam bahaya, Koyomi menyergap si penjahat lalu Koyomi mencoba merebut senjatanya tapi penjahat melukai tangan Koyomi dan berlari ke arah Ryo. Kembali ke dunia paralel 0, Koyomi datang ke kamar saat itu Ryo telah tertidur, Koyomi datang melihat Ryo dan diikuti Kazune. Koyomi memberitahu ke Kazune kalau dia mendapat kabar penjahatnya sudah tertangkap. Setelah kejadian itu, sikap Kazune berubah karena mengalami trauma. Di suatu pagi, Koyomi berniat memasukkan Ryo ke sekolah, tapi Kazune tidak setuju karena khawatir akan terjadi kecelakaan setelah kejadian di pameran. Lalu Koyomi berangkat kerja, dan di kantor, ayah memberitahu telah terjadi pergeseran opsional yang dilakukan Kazune tanpa izin. Koyomi segera pulang tapi di rumah tidak ada siapapun bahkan Kazune melepas IP. Koyomi segera memeriksa CCTV dan melihat Kazune dan Ryo berjalan keluar rumah. Koyomi segera mengejarnya dan mendapati Kazune dan Ryo sedang berada di pinggir laut untuk menggambar. Koyomi mendekati dan memberikan IP Kazune lalu memberitahu jika sekalipun alat itu dilepas, pergeseran opsional tetap bisa terpantau. Ternyata, Kazune yang bersamanya sekarang adalah Kazune dari dunia paralel 13. Kazune sengaja melakukan pergeseran opsional karena Ryo di dunianya telah meninggal dalam insiden penjahat di pameran, sehingga Kazune datang ke dunia paralel ini demi bertemu Ryo yang masih hidup. Koyomi segera menyadarkan Kazune 13 untuk kembali ke dunianya, karena pasti Koyomi di sana sedang menunggunya, demikian dengan dirinya menunggu Kazune di dunia ini. Lalu Koyomi mengajak Kazune dan Ryo ke Institut Penelitian untuk mengembalikan Kazune pada tempat seharusnya. Sebelum pergeseran dilakukan, Ryo datang untuk memberikan gambar yang telah diselesaikannya pada Kazune. Kazune sangat berterima kasih, lalu pergeseran dilaksanakan. Adanya pergeseran ini bisa mengakibatkan terjadinya difusi identitas pada Kazune. Setelah kejadian itu mereka hidup damai hingga Koyomi dan Kazune telah menjadi kakek dan nenek, serta memiliki cucu bernama Ai. Orang tua mereka dan beberapa teman telah meninggal dunia. Suatu hari Kazune Takasaki terbangun, dan mengalami pergeseran opsional yang dilakukan Kazune Takigawa untuk menulis surat yang ditujukan pada Kazune Takasaki. Isi surat itu diawali dengan permintaan maaf karena telah melakukan pergeseran opsional tidak sah, untuk minta bantuannya. Kazune Takigawa bercerita bahwa dirinya dengan Koyomi Hidaka di dunianya belum menikah, tapi mereka hidup bersama sebagai mitra penelitian. Mereka bertemu di SMA, saat itu Koyomi Hidaka tidak berbicara dengan siapapun dan jarang datang ke sekolah, tapi hasil nilainya selalu duduk di peringkat 1. Takigawa menganggapnya sebagai saingan. Lulus SMA, Koyomi Hidaka tidak masuk universitas dan hal itu membuat Kazune Takigawa merasa sedikit kesepian. Namun, saat bekerja di Institut Penelitian Ilmu Virtual, mereka bertemu kembali. Tidak disangka, Koyomi Hidaka mengajaknya melakukan penelitian rahasia, untuk menyelamatkan hantu di persimpangan jalan. Gadis itu adalah kekasih masa kecilnya, lalu mengalami kecelakaan di persimpangan jalan itu sehingga menjadi hantu di sana.
Koyomi Hidaka selalu menyalahkan dirinya dan sejak itu dia bekerja keras untuk menyelamatkannya dengan cara melakukan pergeseran waktu. Kazune Takigawa dan Koyomi Hidaka telah menghabiskan beberapa dekade untuk meneliti pergeseran waktu, dan akhirnya menemukan jalan, tapi dengan harga, Koyomi akan menjadi koma. Koyomi mempercayai jika tidak ada pertemuan, maka kecelakaan tidak akan terjadi. Lalu Koyomi Hidaka telah melakukan pergeseran waktu dan di dunianya, dia adalah lelaki tua yang sedang koma. Secara esensi virtual, dia kembali ke masa lalu di dunia Kazune Takasaki. Setelah esensi virtualnya diselamatkan, dia juga akan menyatu dengan dirinya sendiri. Mereka memilih tidak akan bertemu, dan setelah pergeseran waktu, berharap akan terjadi keajaiban. Kini di terminal IP suamimu, janji persimpangan Sowadori telah dimasukkan. Kazune Takigawa minta tolong pada Kazune Takasaki untuk mengirim Koyomi ke persimpangan Sowa. Koyomi telah berada di sana melihat IP-nya sedang error. Koyomi baru merasa bingung, telah seberapa jauh dia melakukan pergeseran dan menyadari Shiori telah menghilang di persimpangan. Seketika dada Koyomi sakit dan saat mengambil obat, obatnya terjatuh ke lantai. Koyomi berusaha mengambilnya tapi gagal. Teman sekelasnya dulu datang, segera mengambilkan dan membantu membukanya. Setelah Koyomi beristirahat sebentar, Koyomi merasa baikan dan berterima kasih, lalu bertanya apakah mereka pernah bertemu. Temannya segera bertanya nama belakang Koyomi dan Koyomi menjawab Takasaki. Mendengar itu temannya merasa tidak mengingatnya dan Koyomi memberitahu kemungkinan mereka pernah bertemu di dunia paralel. Koyomi bertanya apakah kamu bahagia? Temannya menjawab, bahagia. Setelah itu mereka berpisah. Kazune telah menunggu di depan rumah dan Koyomi kembali pulang. Koyomi memberitahu tentang IP-nya yang error, apakah mungkin terjadi pergeseran paralel. Koyomi juga memberitahu bahwa tidak ada siapapun yang datang di persimpangan, namun terjadi pertemuan yang indah dengan seorang yang tidak dikenalnya. Walaupun tidak kenal tapi dia berkata dia sangat bahagia dan hal itu membuat Koyomi juga merasa bahagia. Koyomi juga mengungkapkan pada Kazune bahwa dirinya merasa bahagia telah memiliki Kazune di sisinya. Demikian ceritanya, berbahagialah selalu bersama pasanganmu dan juga orang-orang yang kamu cintai, dimanapun kamu berada, sekalipun kamu berada di dunia paralel yang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.